Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, menjelaskan kepada kalian mengenai bab maf'ul bih dalam ilmu nahwu. Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris disebut dengan objek. Jadi, ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, saya memukul Zaid. Nah, Zaid ini sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Pelakunya adalah saya, yang memukul siapa? Saya. Sedangkan Zaid adalah yang saya pukul. Jadi Zaid itu adalah objeknya. Dalam bahasa Arab, objek disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, isim dhohir dan juga isim dhamir. Isim dhohir dapat berupa isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Seperti pada contoh berikut ini. Pada contoh yang pertama ini, terdapat kalimat syariba Ahmadu al-ma'a. Ahmad telah meminum segelas air. Al-ma'a di sini termasuk dalam isim mufrad. Al-ma'a di sini, mengapa harokat terakhirnya adalah nasab atau fathah? Karena i'rab dari maf'ul bih atau objek itu adalah nasab. Ketika isim mufrad, nasabnya dengan fathah. Jadi dalam kalimat pertama ini yang termasuk dalam maf'ul bih adalah al-ma'a. Dan ini adalah isim mufrad. Pada contoh yang kedua, darasal ustadu at-talibaini. Dari segi arti, ustadz atau guru telah mengajar dua murid. Dua murid di sini termasuk dalam isim musanna. Jadi yang diajar oleh ustadz siapa? Dua murid. Jadi objeknya dapat kita ambil kesimpulan bahwa objeknya adalah thalibaini. Objek atau maf'ulnya adalah thalibaini. Kalau pada yang pertama, pada kalimat yang pertama, kita dapat dengan mudah mencari maf'ulnya karena kita bisa melihat harokat fathah atau nasab ini terdapat dalam kata. Pada kata atau libaini di sini, ya, artinya adalah dua murid. Oleh karenanya itu disebut dengan isim musanna. Isim musanna, i'rabnya nasab. Ketika dia menjadi maf'ul, i'rabnya nasab. Tanda i'rabnya adalah ya. Pada contoh yang ketiga, kita mendapati kalimat nuhibbul muslimin. Arti dari kalimat ini adalah kami mencintai orang-orang muslim. Dari arti saja terdengar bahwa orang-orang muslim. Jadi terdiri dari banyak orang. Oleh karenanya itu disebut dengan isim jamak. Isim jamak adalah lebih dari tiga atau lebih dari tiga. Itu disebut dengan isim jamak. Jenis dari jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi ketika kita mendapati kalimat tersebut, nuhibbul muslimina, kami mencintai orang-orang muslim. Yang kami cintai siapa? Adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim di sini menjadi maf'ul bih. Seperti harakat-harakat sebelumnya, maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Jadi wajib dia i'rabnya nasab. Karena ini jamak mudzakkar salim, karena ini adalah isim jamak dan jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya nasab dan tanda i'rabnya adalah ya. Sama seperti isim musanna di atas ini. Lalu kita lihat contoh jenis kedua. Kalau yang pertama adalah isim dhohir, maka yang kedua adalah isim dhamir. Seperti yang kita ketahui, hukum dari isim dhamir adalah mabni. Jadi ketika isim dhamir itu termasuk wa ma hum yang ma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana itu tidak bisa berubah harakat akhirnya. Huwa huma dhamir tersebut tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah harakat akhirnya karena ia mabni. Misalnya huwa menjadi hu atau menjadi hu itu tidak bisa karena dia ada mabni. Mabni itu artinya tepat. Lalu kita lihat contoh di sini. Huwa yuhibbuha. Dia laki-laki mencintai dia perempuan. Ha di sini sebagai maf'ul bih. Seperti kita lihat nih, kita artikan dalam contohnya. Dia laki-laki mencintai perempuan, dia perempuan. Yang dicintai laki-laki siapa? Dia perempuan kan? Berarti
domir H ini adalah maf'ul. Dan seperti sebelum-sebelumnya, maf'ul i'rabnya selalu nasab. Kenapa ini tidak tidak begitu? Kenapa di sini di akhir ini tidak dikasih? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa domir H di sini kedudukannya adalah sebagai maf'ul. Maf'ul, kenapa seharusnya maf'ul itu i'rabnya adalah nasab. Sedangkan domir H di sini isim domir hukumnya adalah mabni. Jadi seperti itu. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Nahnu nangduruhu. Kami melihat mereka. Yang kami lihat adalah mereka. Berarti domir hum di sini sebagai maf'ul, sebagai objek. Yang kami lihat siapa? Mereka. Nah, hum di sini kedudukannya adalah maf'ul. Kenapa hum? Kenapa harokatnya seperti itu? Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya maf'ul bi i'rabnya nasab, sama seperti di atasnya, karena domir itu hukumnya mabni. Sama seperti sebelumnya, karena isim domir hukumnya adalah mabni, maka dia tidak bisa dikasih harokat fathah. Karena yang membedakan antara yang kedua dan pertama, yang pertama itu adalah domir mutasil, sementara domir yang kedua adalah domir munfasil. Yang kedua, maf'ul bih di tengah. Di sini saya contohkan dorobani Zaidun. Doroba memukul. Siapa yang memukul? Di sini fa'ilnya Zaidun. Yang dipukul ana. Maf'ulnya di situ terdapat ana. Domir ana dinamakan domir mutasil. Domir mutasil biasanya mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Makanya di situ saya contohkan dorobani Zaidun. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai maf'ul bih pada kesempatan kali ini. Jika terdapat salah-salah kata dalam penjelasan maupun ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan kedepannya Daurah Al Azhar lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.